Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Widiatmo Kurniadi. Di sini kita akan belajar mengenai trigonometri kelas 10 bagian 8, yaitu rumus perbandingan trigonometri untuk relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat tambah alfa. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video yang ketujuh, yaitu relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat min alfa. Kita langsung mulai aja materinya. Oke. Perbandingan trigonometri untuk relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat tambah alfa. Perhatikan gambar sistem koordinat kartesius di samping. Di sini saya punya titik P berkoordinat di X, Y dan membentuk sudut alfa dengan sumbu X. Kalau ruas garis OP diputar sejauh 90 derajat, maka hasil perputarannya yaitu ruas garis OP aksen. Nah, kemudian titik P aksen akan berkoordinat di min Y, X. Oke, kenapa? Karena begini. Di sini jarak titik P terhadap sumbu X adalah Y. Oke, ini adalah Y. Dan jarak antara titik P terhadap sumbu Y adalah X. Nah, ini. Nah, maka sekarang kalau ruas garis OP diputar sejauh 90 derajat, maka jarak titik P yang baru yaitu P aksen dengan sumbu X ini merupakan jarak titik P awal dengan sumbu Y yaitu X. Oke. Dan kemudian jarak titik P yang baru yaitu P aksen dengan sumbu Y adalah sepanjang Y sekarang. Nah, artinya titik P aksen harusnya kan di Y, X, tapi P aksen ada di kuadran 2. Maka menjadi min Y, X. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian karena besar sudut XOP adalah alfa, maka besar sudut YOP aksen sekarang adalah alfa juga. Nah, karena ruas garis GO tegak lurus dengan ruas garis FO, maka besar sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan ruas garis OP aksen adalah 90 derajat tambah alfa. Inilah sudutnya. Nah, sekarang kita akan menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat tambah alfa. Pertama, sin 90 derajat tambah alfa adalah ordinat per jari-jari. Di sini ordinatnya adalah X, jari-jarinya adalah 1, maka menjadi X per 1. Nah, X per 1 untuk sudut alfa adalah cos alfa. Sehingga sin 90 derajat tambah alfa adalah cos alfa. Dan cos 90 derajat tambah alfa adalah absis per jari-jari. Di sini absisnya adalah min Y, ini absisnya, jari-jarinya adalah 1. Nah, kemudian untuk sudut alfa, absisnya adalah, pada sudut alfa kita tahu, oke, nilai dari Y per 1 adalah sin alfa. Nah, cuma di sini ada minusnya, maka menjadi minus sin alfa untuk yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tangan 90 derajat tambah alfa adalah ordinat per absis atau menjadi X per min Y. Nah, X per min Y untuk sudut alfa adalah kotangan alfa. Namun ada minusnya, maka menjadi minus kotangan alfa. Kosekan 90 derajat tambah alfa adalah jari-jari per ordinat atau menjadi seper X. Nah, seper X untuk sudut alfa adalah sekan alfa. Jadi, kosekan 90 derajat tambah alfa adalah sekan alfa. Nah, kemudian sekan 90 derajat tambah alfa untuk sudut 90 derajat tambah alfa adalah jari-jari per absis atau menjadi min seper Y. Nah, seper Y untuk sudut alfa adalah kosekan alfa. Sehingga sekan 90 derajat tambah alfa adalah min kosekan alfa. Nah, kemudian kotangan 90 derajat tambah alfa menjadi absis per ordinat
atau menjadi min Y per X. Nah, Y per X untuk sudut alfa adalah tangen alfa. Namun, karena ada minusnya, maka menjadi minus tangen alfa. Inilah relasi sudut antara alfa dengan 90 derajat tambah alfa. Saya teruskan ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh latihan soal. Poin pertama, kita jawab. Nah, sin 120 derajat ini sama dengan sin 90 derajat tambah 30 derajat. Nah, ingat bahwa sin 90 derajat tambah alfa ini menjadi cos alfa. Inilah alfanya. Maka menjadi cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat ini sama dengan akar 3 per 2. Dari mana ini berasal? Ada di video saya tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut khusus. Oke, nanti akan saya berikan linknya pada deskripsi. Kemudian, cos 120 derajat ini sama dengan cos 90 derajat tambah 30 derajat. Yang menjadi minus sin 30 derajat. Atau sama dengan min setengah. Nah, kemudian tangen 120 derajat ini sama dengan tangen 90 derajat tambah 30 derajat. Yang sama dengan min kotangen 30 derajat. Yang sama dengan min akar 3. Nah, kemudian kosekan 120 derajat, oke. Kita bisa pakai dua cara. Bisa dengan menggunakan perbandingan kebalikan dari sin 120 derajat, atau bisa juga dengan menggunakan relasi sudut alfa dengan 90 derajat tambah alfa. Namun, di sini karena konteksnya adalah relasi sudut alfa dengan 90 derajat tambah alfa, maka kita gunakan relasi sudut. Sehingga menjadi, ini sama dengan kosekan 90 derajat tambah 30 derajat. Yang sama dengan sekan 30 derajat. Atau sama dengan 2 per akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya sehingga menjadi sama dengan 2 akar 3 per 3. Nah, berikutnya, sekan 120 derajat. Ini sama dengan sekan 90 derajat tambah 30 derajat. Atau sama dengan min kosekan 30 derajat. Yang sama dengan min 2. Oke. Nah, kemudian kotangen 120 derajat ini sama dengan kotangen 90 derajat tambah 30 derajat. Yang sama dengan min tangen 30 derajat. Yang sama dengan min akar 3 per 3. Oke. Perhatikan di sini yang menjadi alfa 30 derajat. Ini alfa, ini juga alfa, ini juga alfa, ini juga alfa. Nah, kemudian untuk yang berikutnya. Sin 135 derajat ini sama dengan sin 90 derajat tambah 45 derajat. Sekarang inilah alfanya. Yang sama dengan cos 45 derajat. Yang sama dengan akar 2 per 2. Nah, kemudian cos 135 derajat ini sama dengan cos 90 derajat tambah 45 derajat. Sama dengan min sin 45 derajat yang sama dengan min akar 2 per 2. Kemudian kita punya tangen
135 derajat, ini sama dengan tangan, 90 derajat tambah 45 derajat, yang sama dengan min kotangan 45 derajat, yang sama dengan min 1. Nah, mungkin begini, Pak, bagaimana cara dengan mudah mengingat tentang relasi sudut alfa dengan 90 derajat tambah alfa? Begini. Oke, cara mudah mengingatnya adalah, perhatikan. Kalau untuk sudut alfa dengan 90 derajat tambah alfa, hal pertama yang harus diingat adalah bahwa yang positif pada kuadran 2, ini kan sudut pada kuadran 2. Yang positif pada kuadran 2 itu hanya sin alfa dan kosekan alfa, ini yang positif. Kemudian, poin kedua adalah yang harus diingat, kalau semuanya sin 90 derajat tambah alfa ini menjadi yang lain, yaitu cos alfa. Kemudian cos menjadi min sin. Kemudian tangen ini menjadi min kotangen. Dan kosekan menjadi sekan. Dan sekan menjadi min kosekan. Dan kotangan menjadi minus tangen. Seperti itu. Cara mudah mengingatnya adalah kalau pada kuadran 2, sin menjadi perbandingan yang lain, cos. Kalau menggunakan 90 derajat tambah alfa. Dan cos menjadi perbandingan yang lain, yaitu minus. Tangen 90 derajat tambah alfa menjadi min kotangen, dan kosekan 90 derajat tambah alfa menjadi sekan alfa, dan sekan 90 derajat tambah alfa menjadi min kosekan alfa, dan kotangen 90 derajat tambah alfa menjadi min tangen alfa. Oke. Nah, sekarang saya teruskan ke slide berikutnya. Oke, sekarang jika tangan 35 derajat ini sama dengan T, maka tentukan nilai dari tangan 145 derajat min tangan 125 derajat per 1 tambah tangan 145 derajat kali tangan 125 derajat. Sini kita melihat bahwa semua sudutnya ini bukanlah sudut yang lancip. Nah, kita bisa menjadikannya menjadi sudut yang lancip. Mari kita jawab. Langkahnya begini. Pertama, untuk tangan 145 derajat, ini kan sama dengan tangan 90 derajat ditambah 55 derajat. Nah, kita ingat bahwa tangan 90 derajat tambah alfa ini menjadi minus kotangan alfa. Maka ini menjadi minus kotangan 55 derajat. Nah, kotangan 55 derajat, kita mengetahuinya adalah tangan 35 derajat. Kita bisa mengubahnya lagi menjadi menjadi sudut 35 derajat. Caranya adalah dengan relasi sudut alfa dengan 90 derajat min alfa sebagai berikut. Ini sama dengan minus kotangan 90 derajat dikurang 35 derajat. Yang sama dengan minus tangan 35 derajat. Karena tangan 35 derajat sama dengan T, maka minus tangan 35 derajat adalah ini menjadi minus T. Nah, berikutnya tangan 125 derajat ini sama dengan tangan 90 derajat ditambah 35 derajat. Yang sama dengan minus kotangan 35 derajat. Nah, karena tangan 35 derajat sama dengan T, maka ini menjadi min 1 per tangan 35 derajat, yang sama dengan min 1 per T. Oke, maka kita bersiap untuk menentukan nilai dari soal. Sehingga tangan 145 derajat dikurang tangan 125 derajat dibagi dengan 1 ditambah tangan 145 derajat dikalikan dengan tangan 125 derajat, ini sama dengan minus T, kemudian minus ketemu dengan minus adalah plus, maka menjadi plus 1 per T, dibagi dengan 1 ditambah
tangan 145 derajat adalah minus T. Kemudian tangan 125 derajat adalah min seperti. Kita coret. Min ketemu minus adalah plus, maka menjadi plus 1. Jadi penyebutnya kita punya 2. Dan pembilang kita samakan penyebutnya sehingga menjadi minus T kuadrat ditambah 1 kan per T ini dikalikan dengan T. Sehingga menjadi min T kuadrat tambah 1 per 2T. Oke. Inilah untuk nomor 2. Kita teruskan ke slide berikutnya. Oh ya, sebelumnya adalah kalau kamu ketemu soal seperti ini, ubahlah sudutnya dalam sudut yang diketahui pada soal. Oke, bisa dengan relasi yang sudah kamu pelajari. Kita teruskan. Jika sin 15 derajat sama dengan akar 6 min akar 2 per 4, tentukan nilai dari kotangan 165 derajat. Kita jawab. Oke, kotangan 165 derajat ini sama dengan kotangan 90 derajat tambah 75 derajat. Inilah alfanya. Maka sama dengan minus tangen 75 derajat. Nah, sekarang kita akan mengubah minus 75 derajat menjadi perbandingan trigonometri dengan sudut 15 derajat. Relasinya yaitu minus tangen 90 derajat dikurang 15 derajat. Nah, sekarang yang menjadi alfa adalah 15 derajat. Maka sama dengan minus kotangen 15 derajat. Oke. Nah, kita mengetahui nilai dari sin 15 derajat. Untuk mengetahui nilai kotangan 15 derajat ini menjadi min cos 15 derajat per sin 15 derajat. Kita akan menentukan nilai dari cos 15 derajatnya. Kita gambar dulu segitiga siku-siku. Di sini 15 derajat. Segitiganya namanya yaitu segitiga ABC katakanlah. BC. Nah, diketahui bahwa sin 15 derajat sama dengan akar 6 min akar 2 per 4. Ingat bahwa sin 15 atau sin alfa adalah perbandingan sisi depan banding sisi miring. Panjangnya BC misalnya yaitu konstanta real K dikalikan dengan akar 6 min akar 2. Ini K-nya lebih dari 0. Kemudian AC adalah 4 kali K. Maka panjangnya AB adalah akar dari 4K kuadrat dikurang dengan K akar 6 dikurangi K akar 2 dikuadratkan. Sehingga sama dengan 16K kuadrat dikurang 6K kuadrat, ini kita kasih kurung dulu, ditambah 2K kuadrat dikurang 2K kuadrat akar 12. Oke. Yang sama dengan 16K kuadrat dikurang, kita buka kurungnya sekarang, 8K kuadrat ditambah 4K kuadrat akar 3. Kita akar, maka menjadi 8K kuadrat ditambah 4K kuadrat akar 3. Perhatikan di sini kita punya faktor dari 8K kuadrat dengan 4K kuadrat akar 3 adalah 4K kuadrat. Maka menjadi 2K akar dari 2 tambah akar 3. Nah, sehingga nilai dari cos 15 derajat itu sama dengan 2K kali 2 tambah akar 3. Ini di akar dibagi dengan 4K. Kita coret K-nya. Dan 2 serta 4. Ini ada 2. Maka sama dengan
2 tambah akar 3, ini di akar, bagi dengan 2. Nah, maka nilai dari kotangan 15 derajat adalah sebagai berikut. Kotangan 15 derajat itu sama dengan 2 tambah akar 3, ini di akar, bagi 2. Oke, karena dibagi dengan sin 15 derajat, dan sin 15 derajat adalah akar 6 min akar 2/4, langsung saya balik. Maka dikalikan dengan 4 dibagi dengan akar 6 min akar 2. Kita coret 2 dengan 4, di sini kita punya 2, maka sama dengan 2 tambah akar 3, ini di akar, per akar 6 min akar 2. Inilah nilai dari kotangan 165 derajat. Oke, jadi kalau kamu ketemu soal seperti ini, pertama kali adalah coba nyatakan dulu sudutnya dalam sudut lancip. Oke, dengan relasi sudut untuk kuadran 2 bisa 90 derajat tambah alfa, atau nanti yang 180 derajat minus alfa. Oke, kemudian setelah kamu dapat relasi sudutnya, gambarlah segitiga siku untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui berdasarkan relasi sudut berdasarkan perbandingan trigonometri awal. Oke. Kemudian cari panjangnya, ketemulah. Kemudian tentukan perbandingan trigonometri yang dibutuhkan pada soal. Setelah itu, oh ya ini ada minus ya. Ada. Oke, ini kotangan 15 derajat, maka saya teruskan dulu, belum selesai rupanya. Maka menjadi, dan kotangan 165 derajat, ini sama dengan minus 2 tambah akar 3, ini di akar, per akar 6 min akar 2. Oke, saya ulangi lagi. Maaf tadi ada yang lupa. Nah, jadi kalau kamu ketemu soal seperti ini, kamu ubah dulu sudutnya menjadi sudut lancip. Kemudian setelah kamu rubah, gambarlah segitiga siku berdasarkan perbandingan trigonometri awal dan tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Setelah ketemu, tentukan perbandingan trigonometri yang lain yang dibutuhkan untuk menentukan perbandingan trigonometri pada soal. Setelah dapat, oke, kemudian didapatlah kemudian nilainya. Oke, saya akan teruskan dulu. Nah, sekarang nomor 4, tentukan nilai dari sin 20 derajat dikurang cos 110 derajat kali sin 20 derajat tambah cos 110 derajat. Kita akan jawab. Pertama, di sini kita melihat ada cos 110 derajat dan ada sin 20 derajat. Dua sudut ini tampak mencurigakan. Kita akan mencoba menentukannya dengan relasi sudut alfa dan 90 derajat tambah alfa. Cos 110 derajat ini sama dengan cos 90 derajat ditambah 20 derajat. Yang sama dengan min sin 20 derajat. Nah, seperti ini. Maka nilai dari sin 20 derajat dikurang cos 110 derajat dikalikan dengan sin 20 derajat ditambah cos 110 derajat, ini sama dengan sin 20 derajat minus, ketemu minus adalah plus, sin 20 derajat dikalikan dengan sin 20 derajat plus, ketemu minus adalah minus, sin 20 derajat. Di sini hasilnya akan menjadi 0. 0 dikalikan dengan 2 sin 20 derajat adalah 0. Jadi hasil dari sin 20 derajat dikurang cos 110 derajat dikali sin 20 derajat tambah cos 110 derajat adalah 0. Ingat, ubahlah sudut yang bukan lancip ke sudut lancip dengan relasi sudut yang telah kamu pelajari. Oke. Nah, ini dari saya. Jika video ini dirasa bermanfaat,
Saya berterima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya Widyatmo Kurniadi, tetap sehat selalu untuk kita semua. Salam.